Udah muncul, Pak. Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak Ibu, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, yaitu globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Ibu harap anak-anak Ibu setelah belajar ini, anak-anak Ibu bisa tahu apa itu globalisasi dan apa saja yang mempengaruhi globalisasi serta bentuk-bentuk dan contoh-contoh globalisasi yang ada di sekitar anak-anak Ibu. Nah, setelah itu anak-anak Ibu juga bisa menentukan gagasan penting atau ide pokok melalui teks bacaan yang akan Ibu tampilkan nanti. Dan anak-anak Ibu bisa tahu apa saja bentuk kerjasama negara Indonesia dengan anggota ASEAN. Nah, baiklah. Sekarang perhatikan layar yang Ibu tampilkan ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan protokoler kesehatan selama pandemi COVID-19. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang keempat, rajin berolahraga. Yang kelima, selalu menjaga jarak. Dan yang keenam, tetap berada di dalam rumah. Yang paling penting sekali, selalu berdoa kepada Tuhan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu globalisasi di sekitarku. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan gambar-gambar globalisasi. Ini gambar Ibu sajikan ini ada gambar sebelum adanya globalisasi dan sesudah adanya globalisasi. Yang pertama itu gambar globalisasi pada makanan. Jadi dulunya sebelum ada globalisasi, makanan yang kita makan itu hanya makanan tradisional saja. Nasi dengan lauk saja, makanan keseharian kita. Tetapi dengan adanya globalisasi, nah ada perkembangan terhadap makanan itu sendiri, yaitu perkembangan atau masuknya dari luar ya nak ya, seperti contohnya makanan cepat saji. Itu seperti KFC, pizza, burger, itu globalisasi pada makanan. Pada minuman juga terjadi perkembangan globalisasi. Dulunya mungkin minuman seperti biasa-biasa saja ya, minum air putih, air sirup. Nah, kalau sekarang itu banyak jenis minuman-minuman yang baru, seperti ada boba, Thai tea, dan banyak lagi minuman-minuman lainnya. Nah, pada pakaian juga terjadi globalisasi. Dulunya mungkin pakaian yang biasa kita gunakan yaitu pakaian muslim biasa saja. Tetapi sekarang karena masuknya
banyaknya masuk budaya budaya luar, jadi mempengaruhi gaya berpakaian kita juga. Nah, banyak sekarang pakaian-pakaian modern ya yang berasal dari budaya luar. Nah, itu globalisasi yang terjadi pada pakaian. Dari gambar-gambar yang anak-anak ibu lihat ini, ada perubahan sebelum adanya globalisasi dan sesudah adanya globalisasi. Nah, dari gambar tersebut dapat anak-anak ibu simpulkan apa itu globalisasi. Nah, jadi globalisasi itu adalah Saya tahu. ya Sukri ya, Pak Sukri, silakan jawab Sukri. Suatu integrasi internasional yang terjadi karena perkembangan dunia. Iya, betul Sukri ya. Jadi, globalisasi itu adalah merupakan perubahan atau pandangan terhadap dunia luar, ya Nak ya. Coba perhatikan layar yang Ibu tampilkan ini. Ini adalah pengertian dari globalisasi. Kata globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization. Globalisasi ini dapat kita artikan adalah sebagai proses mendunia atau menuju satu dunia. Jadi di era globalisasi ini, semua orang dari berbagai wilayah menjadi saling berhubungan dan bergantung. Globalisasi ini juga mendorong perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Selain itu, globalisasi juga meningkatkan hubungan kerjasama antar negara. Nah, jadi tadi kan dari gambar yang Ibu sajikan tadi, itu kan globalisasi yang terjadi pada makanan dan pakaian. Nah, tidak hanya itu saja, tetapi perkembangan globalisasi ini juga mempengaruhi teknologi informasi seperti yang kita gunakan sekarang ini. Dulunya kita belajar konvensional ya, seperti biasa masuk di dalam ruangan kelas, belajar, duduk, memperhatikan guru menjelaskan materi. Tapi sekarang karena adanya perkembangan globalisasi, kita bisa belajar melalui rumah kita masing-masing dengan menggunakan gadget atau HP atau laptop. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari perkembangan globalisasi di bidang teknologi, teknologi informasi. Nah, dulunya orang-orang mengirim sebelum adanya perkembangan teknologi, sebelum adanya HP, dulunya orang mengirim surat untuk komunikasi melalui pos. Tetapi sekarang dengan adanya globalisasi, kita bisa menggunakan HP, menggunakan email untuk mengirim kabar atau mengirim surat. Ya, Nak ya. Kita bisa menggunakan atau kita bisa menelpon orang tersebut secara langsung. Nah, jadi globalisasi ini atau perkembangan teknologi ini juga memudahkan kita ya, Nak ya, memudahkan kita. Nah, selain itu alat transportasi. Dulunya sebelum perkembangan adanya globalisasi, transportasi yang biasa digunakan itu hanya jalan kaki atau naik sepeda. Nah, tapi sekarang banyak perkembangan globalisasi di bidang transportasi seperti ada mobil, ada motor, ada pesawat terbang, bahkan untuk ada kapal ya Nak ya. Nah, bahkan sekarang kereta api pun ada kereta api kilat ya, kereta api listrik. Jadi jalannya cepat gitu ya Nak ya. Nah, jadi itu adalah perkembangan globalisasi di bidang transportasi. Nah, jadi sekarang ini anak-anak Ibu berada di era globalisasi. Nah, siapa yang bisa menyebutkan dan menjelaskan apa saja fakta atau contoh perkembangan globalisasi yang ada di sekitar anak-anak Ibu? Silakan yang mau bicara buka mikrofonnya. Apa saja contoh perkembangan globalisasi yang ada di sekitar anak-anak Ibu? Ayo. Halo. Ayo, Nak. Contoh perkembangan teknologi yang ada di sekitar anak-anak Ibu.
Kompor, Bu. Buka mikrofonnya, William. Televisi, Bu. Kompor. Iya, televisi. Ada lagi? Kipas angin. Kipas Kipas angin. Ya. Laptop, Bu. Laptop. Pintar. Apa lagi? Setrika, Bu. Apa? Setrika. Setrika. Perempuan apa? Blender. Perempuan mana suaranya? Blender. Perempuan mana suaranya nih? Laki-laki aja dari tadi. Fitri, buka mikrofonnya. Apa contoh globalisasi yang ada di sekitar Fitri? Kulkas, Bu. Kulkas. Apa lagi? Yuzil? Hah? Apa contohnya? Contoh perkembangan globalisasi. Rice Apa? cooker, Bu. Rice cooker. William, mana suaranya nih, William? Coba sebutkan contoh Motor, perkembangan Bu. globalisasi, William. Motor. Nah, jadi itu ya, Nak ya. Fakta-fakta tentang globalisasi yang ada di sekitar anak-anak ibu. Jadi sekarang ini anak-anak ibu itu hidup di era globalisasi. Jadi anak-anak ibu harus pintar, harus pandai memanfaatkan perkembangan globalisasi yang ada di sekitar anak-anak ibu. Contohnya inilah yang sedang kita gunakan ini, HP anak ya. Jadi walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi dengan adanya HP ini, dengan adanya internet ini, kita bisa mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya, ini salah satu contoh. Sebentar ya, Nak ya. Ibu ada teks tentang contoh perkembangan globalisasi. Ini judul teksnya itu pembangkit listrik. Jadi ini termasuk dalam perkembangan globalisasi yang kita rasakan sekarang ini. Dulunya itu kan kita belum ada listrik ya, Nak ya. Sebelum listrik ada, kita malam-malam tuh biasanya kita menghidupkan lilin. Nah, tapi sekarang setelah adanya listrik, kita bisa menggunakan listrik seperti penerangan, menghidupkan televisi, kulkas, dan alat-alat elektronik lainnya. Nah, sekarang coba kalian baca teks ini. Ada terlihat, Nak? Ada terlihat? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Enggak, Bu. Ada, Bu. Iya, Enggak, Bu. ada ya. Enggak, Bu. Ada, Bu. Nah, sekarang coba yang perempuan lah, Ibu mau yang perempuan baca. Coba baca Jini. Coba baca ini Jini, paragraf 1 saja Jini. Enggak, Bu. Enggak ada teksnya. Jini Nurfadila. Enggak ada, Bu. Teksnya enggak ada tempat. Enggak terlihat ya Jini. Enggak ada, Bu. Cuman tulisan YP aja. Coba yang lain. Fitri, baca Fitri, paragraf 1. Mana Fitri? Buka mikrofonnya Fitri. Fitri buka mikrofonnya. Udah, Bu. Silakan baca paragraf 1 pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Pada era globalisasi, listrik menjadi sumber energi yang berperan penting dalam kehidupan. Kebutuhan listrik menjadi hal yang harus dipenuhi oleh semua negara. Listrik dibutuhkan untuk mendukung akses informasi agar bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, Kita masih dapat ada?
informasi dari negara lain melalui berbagai perangkat seperti radio, televisi, telepon genggam, komputer, dan laptop. Perangkat-perangkat tersebut membutuhkan listrik agar bisa digunakan. Ya, Bu. Nah, paragraf kedua. Baca, Tommy. Saya nggak nampak, Bu. Paragrafnya, Nggak Bu. nampak. Ya, Bu. Oh, yang nampak, coba Sukri. Ada terlihat Sukri? Halo Sukri, buka mikrofonnya Sukri. Ya, Bu. Yang pertama perangkat ya, Bu. Untuk memenuhi kebutuhan listrik. Untuk memenuhi Paragraf kedua. kebutuhan listrik, pemerintah membangun pusat pembangkit penggunaan beragam sumber energi, misalnya pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang memanfaatkan aliran air sungai atau waduk untuk menghasilkan listrik. Terdapat beberapa proses. Lanjut. beberapa proses yang berjalan di PLTA. Air dari sungai atau waduk masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air masuk ke tangki pengaman tekanan. Setelah itu air akan masuk ke dalam pipa pesat. Nah, paragraf ketiga. Paragraf ketiga, coba baca. Nah, Natasha. Natasha ada terlihat Natasha? Lihat, Bu. Natasha buka. Nah, ada. Coba baca paragraf ketiga, Nat. Air kemudian dialirkan dan diarahkan ke turbin melalui katup pengatur tekanan agar mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi dari air mampu menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Setelah kapasitas tegangannya diatur, energi listrik dialirkan oleh transformator dan dibagikan pada konsumen melalui saluran transmisi. Nah, paragraf keempat. Silakan baca. Nabila. Buka mikrofonnya Nabila. Ya, Bu. Komponen utama pada pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin berfungsi untuk menghasilkan energi gerak. Sementara itu, generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selain berasal dari aliran air, energi gerak pada pembangkit listrik dapat dihasilkan dari angin, uap panas bumi, dan energi lainnya. Dengan demikian, listrik dihasilkan oleh energi gerak turbin pada pembangkit listrik. Nah, ini adalah salah satu fakta tentang perkembangan globalisasi yang ada di sekarang ini ya, Nak ya. Yaitu contohnya itu pembangkit listrik. Nah, ini dari teks ini ada 4 paragraf. Nah, masing-masing dari paragraf ini dapat kita temukan ide pokoknya. Nah, teks ini merupakan teks eksplanasi. Kita sudah belajar kan pada pada tema 3 itu teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat itu apa teks eksplanasi? Ada yang masih ingat teks eksplanasi? Kalau ada yang mau jawab, silakan acungkan tangannya. Nah, jadi Ibu ulangi lagi, Ibu ingatkan lagi teks eksplanasi. Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan. Apa saja susunan teks eksplanasi itu? Pada paragraf pertama,
itu adalah berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Pada paragraf kedua dan seterusnya, dan seterusnya itu bisa paragraf ketiga, bisa paragraf keempat, bisa paragraf kelima. Itu berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dan topik, maksudnya proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Nah, jadi pada paragraf terakhir itu berisi simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Jadi, teks yang Ibu sajikan tadi itu adalah merupakan salah satu contoh teks eksplanasi ilmiah. Nah, Ibu lihatkan lagi ya teksnya. Nah, ini merupakan teks eksplanasi. Nah, jadi pada paragraf pertama, itu adalah paragraf pembuka. Yang ini ya, ini paragraf pertamanya. Ini merupakan paragraf pembuka. Pada paragraf pembuka ini berisi penjelasan atau informasi singkat yang bersifat umum tentang permasalahan yang dibahas. Nah, pada paragraf kedua dan ketiga, itu adalah berisi tentang penjelasan dari pembangkit listrik atau PLTA. Penjelasan. Jadi ini berisi penjelasan tentang proses atau peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap. Nah, paragraf yang keempat ini adalah paragraf penutup. Pada paragraf penutup ini berisi kesimpulan dari topik yang sudah dibahas. Nih, ini contoh kalimat kesimpulannya. Dengan demikian, listrik dihasilkan oleh energi gerak turbin pada pembangkit listrik. Enak ya? Jadi, teks eksplanasi itu mempunyai 3 struktur atau 3 bagian. Yang paragraf pertama itu adalah kalimat pembuka. Paragraf kedua itu berisi tentang kalimat penjelas atau uraian, dan paragraf terakhirnya, maksudnya paragraf kedua dan seterusnya ya, dan paragraf terakhirnya itu berisi tentang kesimpulan. Teks pembangkit listrik ini. Nah, selanjutnya, apa saja bentuk perkembangan globalisasi yang kita rasakan? Nah, tadi kan tentang listrik ya, Nak ya, tentang listrik. Nah, jadi nih bagaimana listrik itu bisa ada. Nah, ini Nah, sekarang perhatikan layarnya. Ini adalah proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait dengan energi listrik. Sumber utama energi listrik itu adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik yang digunakan adalah pembangkit listrik tenaga air atau disingkat sebagai PLTA. Nah, bagaimana PLTA itu bekerja? Jadi PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Jadi PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Turbin itu adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, yang ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator.
Nah, selanjutnya dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri. Nah, jadi biasanya PLTA itu digunakan untuk kota-kota besar ya, Nak ya. Kota-kota besar. Tapi untuk daerah-daerah yang kecil seperti perdesaan atau pinggiran, mereka biasanya menggunakan pembangkit listrik secara mandiri yang dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Mikrohidro. Nah, pembangkit listrik mikrohidro ini menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Nah, nanti akan Ibu putarkan video ya, Nak ya, bagaimana mikrohidro itu bekerja. Jadi bedanya mikrohidro dengan PLTA itu biasanya digunakan untuk kota-kota yang besar. Biasanya kalau PLTA itu membutuhkan debit air yang sangat besar. Tetapi untuk mikrohidro ini mereka hanya membutuhkan aliran sungai, ya Nak ya. Dan untuk hasil listrik yang dihasilkannya pun kalau PLTA itu besar menghasilkan listriknya, sedangkan mikrohidro itu hanya sedikit, makanya hanya bisa digunakan untuk daerah-daerah yang kecil ya Nak ya, seperti desa. Nah, ini gambarnya kira-kira mikrohidro itu ya Nak ya. Ini gambarnya, yang nomor 1 itu adalah aliran sungai, yang nomor 2 itu saluran air yang diarahkan ke kincir air. Saluran air yang diarahkan ke kincir air. Yang nomor 3 itu kincir airnya. Kincir airnya yang menghasilkan energi gerak. Yang keempat itu adalah penghubung kincir air dengan generator. Penghubung kincir air dengan generator. Yang kelima itu generatornya. Nah, generatornya inilah yang akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang keenam itu adalah saluran transmisinya, saluran energi listrik yang akan dialirkan ke rumah-rumah warga masyarakat sekitar. Nah, Ibu akan menampilkan video tentang cara bekerja mikrohidro ini ya Nak ya. Nah, silakan disaksikan. Nah, ini bendung air sungai yang ada. Ini aliran sungainya ya, Nak ya. Aliran sungai ini nggak keluar suaranya, Pak. Hah? Suara videonya. Ya. Nah, jadi ini bendungan air sungainya ya, Nak ya. Jadi mikrohidro ini diambil dari aliran air sungai. Air sungai ini dibelokkan ke saluran terbuka namanya. Nah, itu tadi pintu air untuk mengontrol debit air yang masuk ke dalam saluran terbuka. Nah, ini air menuju bak penenang 1. Jadi air itu ditenangkan di sana ya. Nanti baru lagi dialirkan ke bak penenang 2 namanya. Nah, ini bak penenang 2. Lalu air dialirkan dialirkan ke pipa, tapi air yang berlebih itu kembali lagi ke sungai.
air yang melimpahnya itu dialirkan lagi ke sungai. Nah, ini air yang digunakan, air yang di dalam pipa ini yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Untuk menggerakkan turbin. Nah, bagaimana bentuk turbinnya itu bekerja? Kita lihat ini ya. Nah, jadi air dari pipa tadi itu menggerakkan turbin. Lalu putaran turbin itu akan menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Listrik dari generator tersebut masuk kepada alat pengontrolnya, lalu dialirkan ke rumah-rumah warga yang ada di sekitar. Nah, jadi itu cara kerja mikrohidro ya nak ya. Jadi bedanya dengan PLTA tadi, kalau PLTA itu menggunakan debit air yang besar seperti waduk atau danau. Tapi kalau mikrohidro ini bisa menggunakan aliran air sungai saja. Jadi itu video tentang penggunaan turbin. Saya maksudnya tentang cara kerja mikrohidro. Nah, jadi itu adalah fakta atau manfaat dari perkembangan globalisasi yang bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. Selain itu, globalisasi juga membentuk kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang sosial. Nah, tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, globalisasi keluar layarnya, Pak. Yang mana? Nah, jadi tadi seperti yang Ibu jelaskan, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi, penyebab adanya globalisasi ini antara lain itu karena perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Nah, juga memudahkan kerjasama negara kita, Indonesia, dengan ASEAN lainnya. Apa saja faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN? Yang pertama itu sumber daya alam. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama itu penanggulangan bencana alam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Nah, itu kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Nah, ini juga Ibu ada video ya nak ya. Ini video mengenai kerjasama negara-negara anggota ASEAN.
Nggak keluar suaranya. Bu, paket Bayu habis. Bayu, beli Bayu. Lagi pakai wifi. Yang nggak apa-apa Bayu, simak aja videonya dulu ya. Ngerian orang pasien. Nah, ini kerjasama di bidang sosial. Aku lagi kena. Tolong matikan dulu mikrofonnya, Nak. Anak Ibu, Ya, Bu. matikan dulu mikrofonnya. Nah, jadi kerjasama di bidang sosial ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan program seperti makanan dan obat-obatan. Terus pertukaran budaya dan seni, penandatanganan kesepakatan. Nah, dan ada juga kerjasama di bidang politik dan keamanan. Seperti tentang pemberantasan terorisme, pertemuan para menteri pertahanan, bantuan hukum. Nah, itu adalah bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, dan lain-lain ya, Nak ya. Nah, ada juga kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan itu seperti adanya pertemuan organisasi guru dari Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Lalu ada penawaran beasiswa pendidikan dan ada pertukaran pelajar antar negara. Itu juga termasuk dalam kerjasama di bidang pendidikan. Nah, jadi itulah perkembangan globalisasi yang dapat kita rasakan sekarang ini. Nah, jadi hal yang mempengaruhi perkembangan globalisasi itu adalah perkembangan teknologi yang mempermudah akses transportasi antar daerah atau antar negara juga bisa ya, Nak ya. Nah, sampai di sini apa ada yang anak-anak Ibu tanyakan? Apa ada yang bertanya? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, sudah paham ya dengan materinya. Ada, Bu. Nanti poin-poinnya akan Ibu share ya, Nak ya. Nah, nanti Ibu juga akan share soal latihan kalian pembelajaran satu ini melalui Microsoft Form namanya ya. Jadi nanti akan Ibu kirim linknya. Kalian bisa klik linknya itu nanti langsung kalian masuk
ke Microsoft Form-nya. Nah, di sana nanti kalian disuruh isi nama, lalu pilih jawaban. Ada soal nanti pilih jawabannya yang benar. Ya, Nak ya. Langsung klik aja, klik link yang Ibu kirimkan nanti di grup WA. Nanti kalian akan langsung masuk ke lembar pertanyaannya. Bu, kapan, Bu? Nanti sebentar ini setelah video conference kita ini berakhir. Oke, Bu. Enak ya? Oke, Bu. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Mengenai Tidak ada, Bu. perkembangan globalisasi, mengenai kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Sudah paham, Nak? Paham, Bu. Nah, jadi dapat kita simpulkan karena adanya perkembangan teknologi akan mempengaruhi perkembangan globalisasi di setiap daerah ya, Nak ya. Termasuk mempengaruhi juga kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai bidang. Ada bidang sosial, ada bidang politik dan keamanan, dan ada bidang pendidikan. Lewatlah kau, kan tinggal. Di sini kan kau lihat dulu. Ada tak kau? Silakan matikan dulu mikrofonnya, Nak. Matikan dulu mikrofonnya. Halo. Halo. Ya, matikan dulu mikrofonnya. Jadi itulah yang kita pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Ibu semua. Dan semoga tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat tercapai ya, Nak ya. Anak-anak Ibu sudah paham apa itu globalisasi dan bisa memanfaatkan globalisasi karena anak-anak Ibu hidup di era globalisasi yang penuh dengan kemajuan atau perkembangan teknologi yang canggih ya, Nak ya. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu bisa memanfaatkannya dan menggunakan teknologi tersebut untuk hal-hal yang positif ya, Nak ya. Paham ya, Nak ya, sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kalau begitu nanti Ibu kirimkan link Microsoft Form-nya. Atas meja. Ibu kirimkan link Microsoft Form-nya, langsung nanti dijawab Matiin, Bu. pertanyaannya. Oke, Gak usah Bu. matiin, Bu. Iya, tunggu sebentar. Ibu kembalikan dulu ke kepala sekolah. Kepada Bapak ada yang ingin ya? Enggak. Iya, jadi itu saja ya, Nak ya, pembelajaran kita hari ini. Oke, Bu. Boleh Ibu jika ada kesalahan teknis tadi dalam penggunaan video conference ini dan penyajian materi, Ibu mohon maaf ya, Nak ya. Nah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa kembali ya, Nak ya. Ya, Bu. Nanti, Ya, Bu. Bu.